Salam pencari solusi dan keadilan. Baiklah, kita pada siang hari ini akan membahas terkait perkawinan campuran. Saya akan mengilustrasikan kurang lebih seperti ini. Seorang wanita negara Indonesia menjadi TKW atau tenaga kerja wanita di negara sebut saja di Malaysia, yang mana TKW tersebut berkenalan dan pacaran dengan seorang pria asal Malaysia. Singkat cerita, TKW tersebut pulang ke Indonesia. Tersebut menyusul untuk kenal dengan orang tua wanita tersebut. Kemudian tanpa persiapan apapun antara pria dan wanita Indonesia tersebut melaksanakan pernikahan di bawah tangan atau sirna yang dilaksanakan sebut saja di Palembang. Pertanyaan: bagaimana cara perkawinan antara WNI dan WNA bisa disahkan atau dicatatkan? Yang kedua, apakah bisa mengajukan isbat nikah di pengadilan sedangkan syarat-syarat dokumen tidak lengkap? Baiklah, setelah kami melihat, membaca, mencermati terkait ilustrasi tersebut, dalam hal ini kita asumsikan bahwa karena antara negara Malaysia dengan Indonesia, campuran tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan secara Muslim atau Islam. Hubungan hukum yang menarik menurut saya, perkawinan WNA sebagai perempuan dan dengan warga negara asing adalah perkawinan terjadi di Indonesia atau Palembang. Oleh karenanya, perkawinan WNA orang Indonesia terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang perkawinan campuran. Hal ini tertuang di dalam pasal 57 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewargaan negara Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan perkawinan warga negara Indonesia yang dilakukan menurut agama Islam, mengenal tata cara percatatan perkawinan dapat dilihat dan kita lihat dalam pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah perkawinan yang berbunyi sebagai berikut. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah. Hal ini juga diatur dalam pasal 5 kompilasi hukum Islam. Yang pertama, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Yang kedua, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bagaimana cara perkawinan antara WNI dan WNA bisa disahkan atau dicatatkan yang telah menikah di bawah tangan? Menurut hemat pendapat saya, setelah saya pelajari, lihat pernikahan WNI, warga negara Indonesia, yang dilakukan di Indonesia, solusi mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama setempat, sebagaimana diatur dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam. Berhak mengajukan permohonan isbat nikah. Kompilasi hukum Islam juga mengatur siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan isbat nikah, yang terdiri dari suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak berkepentingan terkait perkawinan itu. Perkawinan tersebut antara warga negara Indonesia dan WNA menurut agama Islam adalah sah, karena diatur juga dalam undang-undang perkawinan, apabila sudah ijab kabul, ada wali nikah, sudah sah secara Islam, tapi tidak diakui oleh negara. Pertanyaan selanjutnya, apa bisa perkawinan antara WNA dan WNI tersebut secara siri syarat-syaratnya tidak lengkap? Menurut kami bisa mengajukan permohonan isbat nikah setempat. Namun di sini kami akan memberikan solusi. Silahkan konsultasikan kepada kantor kami. Demikian, semoga bermanfaat bagi para pencari solusi dan keadilan. Terima kasih.